Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Usman Onggi. Baiklah, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi informasi kepada rekan-rekan sekalian, terkhusus bagi rekan-rekan guru honorer yang akan mengikuti seleksi P3K guru di tahap 2 nantinya. Meskipun kita masih menunggu jadwal untuk penyesuaian untuk pemilihan formasi di tahap 2, langkah baiknya kita melihat aturan-aturan resmi atau kebijakan-kebijakan atau ketentuan yang akan digunakan nanti dalam pemilihan formasi P3K tahap 2. Oleh karena itu, silahkan simak video sampai selesai. Dan seperti biasa, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar siap kami mengupdate informasi-informasi P3K rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke teman-teman, langsung saja di sini terkait dengan aturan resmi pemilihan formasi, kita lihat tentunya untuk pedoman kita atau pegangan kita melihat aturan-aturan yang diberlakukan nantinya adalah pastinya Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Di mana untuk yang pertama di sini yang harus kita ketahui untuk pemilihan formasi nantinya di P3K tahap 2, yaitu dijelaskan pada pasal 33 teman-teman, terkait dengan pelamar yang bisa ikut seleksi kompetensi tahap 2 tentunya adalah yang sudah teman-teman ketahui karena sering kali kita bahas terkait hal ini, peserta-peserta yang mengikuti tahap 2 nantinya, yaitu pelamar dari THK 2 yang tidak lulus di seleksi kompetensi 1 dan guru honor negeri yang tidak lulus seleksi kompetensi 1 dan juga guru swasta dan lulusan PPG. Seperti itu teman-teman terkait dengan untuk pesertanya. Kemudian aturan yang kedua kita lihat lagi, di mana untuk aturan yang kedua ini nanti pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan huruf B. Nah ini tentunya untuk STHK 2 dan guru honor negeri itu melakukan pemilihan kebutuhan ulang pada SSCASN. Jadi teman-teman, bagi nanti rekan-rekan guru honor negeri dan STHK 2 yang sudah nanti diumumkan hasil sanggah, kemudian teman-teman juga tidak lolos di tahap 1, maka nanti akan melakukan pemilihan ulang kembali formasi untuk di tahap 2 yang dilakukan di portal SSCASN tentunya, yaitu melalui akun pendaftaran sudah kita buat sebelumnya. Kemudian aturan yang ketiga, pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu huruf C dan huruf D. Mana huruf C dan huruf D ini? Yaitu guru swasta, kemudian dan lulusan PPG itu nanti baru pertama kali melakukan pemilihan kebutuhan atau pemilihan formasi untuk pertama kalinya pada SSCASN. Nanti bagaimana prosedur dan tata caranya tentunya nanti kami akan infokan lebih lanjut. Namun yang perlu teman-teman ketahui khusus untuk guru swasta dan lulusan PPG, mungkin saat ini teman-teman ketika login di akun SSCASN-nya itu langsung masuk ke beranda untuk resume pendaftaran. Namun nantinya teman-teman kalau sudah dirilis revisi jadwal dari Kemendikbudristek untuk pemilihan formasi, pastinya nanti di akun SSCASN teman-teman sekalian itu nanti akan muncul pilihan untuk melakukan sejenis daftar ulang atau pemilihan formasi untuk di tahap 2. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita tunggu saja jadwal resmi untuk revisi perubahan jadwal pemilihan formasi P3K tahap 2. Kemudian kita lagi aturan yang keempat. Nah, di sini aturan yang keempat ini harus teman-teman perhatikan, di mana untuk pelamar sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 yaitu 4 kategori tadi itu melakukan pemilihan kebutuhan P3K, ketentuannya ada 4. Yang pertama adalah bagi pelamar yang mengajar di pendidikan anak usia dini PAUD, TK, SD, kemudian SMP, itu dapat melamar di antara pilihan bentuk satuan pendidikan tersebut di wilayah kabupaten atau kota tempat pelamar mengajar pada mata pelajaran yang sesuai serdi ataupun kualifikasi pendidikan teman-teman. Jadi ini untuk tingkat PAUD, TK, SD, SMP itu nanti dapat memilih formasi di wilayah kabupaten atau kota tempat pelamar mengajar. Artinya belum bisa melakukan pemilihan formasi lintas wilayah ya teman-teman. Kemudian kita lihat lagi yang B-nya.
Bagi pelamar yang mengajar di sekolah menengah atas yaitu SMA, kemudian SMK atau SLB ya, dapat melamar nantinya di antara pilihan bentuk satuan pendidikan tersebut di wilayah provinsi. Jadi cangkupan untuk SMA, SMK ini atau SLB itu cangkupannya wilayah provinsi tempat pelamar mengajar pada mata pelajaran yang sesuai serdik ataupun kualifikasi pendidikan. Jadi kalau untuk tingkat SMA, SMK pun SLB itu tingkatnya provinsi teman-teman. Jadi teman-teman bisa memilih kabupaten-kabupaten yang membuka formasi untuk SMA, SMK maupun SLB yang wewenangnya itu langsung dari provinsi seperti itu. Jadi beda sama SD dan SMP tadi, itu cangkupannya hanya tingkat kabupaten. Untuk di tahap 2 ya teman-teman. Kemudian kita lihat lagi aturan yang ketiga, bagi daerah provinsi yang memiliki kewenangan mengelola sekolah pendidikan anak usia dini PAUD, TK, SD, SMP, kemudian SMA, sekolah menengah kejuruan dan SLB, di mana nanti pelamar yang mengajar di sekolah pendidikan anak usia dini, TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB itu dapat melamar di antara pilihan bentuk satuan pendidikan tersebut di wilayah provinsi tempat pelamar mengajar pada mata pelajaran yang sesuai dengan serdi ataupun kualifikasi pendidikan. Jadi bagi khusus daerah ya, provinsinya yang memiliki kewenangan untuk mengelola sekolah ya, dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SMP. Jadi itu berhak nanti melakukan pemilihan formasi di wilayah provinsinya seperti itu. Ini untuk yang C. Nah kemudian yang D ini dikhususkan bagi untuk yang lulusan PPG teman-teman. Jadi di tahap 2 nantinya bagi lulusan PPG itu ada aturan tersendiri bagi lulusan PPG dalam pemilihan formasi nantinya, yaitu dijelaskan di sini di Permen Pan RB nomor 28, yaitu bagi pelamar pada kriteria ayat 1 huruf D tadi ini ada lulusan PPG dapat memilih kebutuhan P3K di sekolah yang sesuai dengan domisili pelamar. Ya, jadi sini teman-teman perlu digarisbawahi bagi yang lulusan PPG nanti memilih formasi itu berdasarkan atau sesuai dengan domisili pelamar dan serdik atau kualifikasi pendidikan pelamar teman-teman. Jadi ini berbeda bagi rekan-rekan guru swasta dan guru honorari dan STHK 2. Untuk PPG itu nanti sesuai dengan domisili pelamar teman-teman. Itulah aturan yang keempat untuk dari pemilihan formasi P3K tahap 2. Kemudian yang aturan selanjutnya yang harus teman-teman ketahui juga, ini sudah kita lihat juga pada saat pemilihan formasi di tahap pertama, bahwasanya formasi yang bisa dipilih untuk peserta ujian P3K guru tahap 2 itu nanti ditentukan atau diverifikasi oleh sistem SSYSN, tentunya ditentukan oleh nanti dari Kemendikbud teman-teman. Jadi nanti di tampilannya seperti ini, lebih kurang seperti ini teman-teman. Ini berdasarkan dari buku pedoman yang kami screenshot contohnya, dimana nanti pada saat pemilihan jabatan ataupun lokasi formasi di bagian sini nanti itu sudah ditentukan oleh sistem. Jadi teman-teman tinggal memilih apa saja formasi yang sudah disediakan oleh sistem. Artinya formasi-formasi yang dimunculkan nantinya di sistem SSYSN artinya itu adalah formasi-formasi yang bisa teman-teman tempati atau ikuti dalam ujian P3K di tahap 2 seperti itu. Karena semua baik itu pengecekan linearitas dan pemilihan formasi itu semuanya dilakukan verifikasi by system oleh Kemendikbud dan tentunya oleh Panselnas ya. Jadi silakan itu teman-teman ketika nanti sudah ditentukan dirilis jadwalnya, kemudian sudah dibuka di portal SSYSN untuk pemilihan formasi, maka nanti akan muncul secara otomatis atau by system terkait dengan formasi-formasi yang bisa dipilih teman-teman. Nah selanjutnya terkait dengan linearitas. Nah ini masih banyak teman-teman yang bertanya mengenai linearitas ini. Tentunya untuk linearitas P3K guru tahap 1, 2, dan 3 itu acuannya pada surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang bernomor 140 atau 1460 garing B.B1 garing GT.0 2.01 garis miring 2021 tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran pengadaan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2021. Jadi bagi teman-teman yang masih ragu atau masih bertanya-tanya terkait dengan linearitas
untuk P3K tahap 2 dan tahap 3, silakan teman-teman baca kembali surat edaran dari Dirjen GTK Kemendikbud terkait dengan kualifikasi akademik dan Serdik yang digunakan atau aturan hukumnya dalam pemilihan formasi nantinya ataupun dalam penentuan formasi yang bisa teman-teman pilih. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita buka surat edarannya teman-teman. Kita buka kembali di sini. Nah, ini teman-teman surat edaran dari Dirjen GTK terkait dengan linearitas. Jadi bagi rekan-rekan yang masih ragu terkait dengan linearitas tersebut atau masih bertanya-tanya bagaimana dengan jurusan saya, apakah linear dengan guru kelas dan sebagainya. Terus bagi rekan-rekan yang jurusan bahasa Inggris itu banyak yang bertanya apakah linear dengan guru kelas SD. Nah, silakan teman-teman lihat di sini terkait dengan linearitas tersebut. Apakah yang teman-teman tanyakan, misalnya guru bahasa Inggris ya, kita lihat apakah linear dengan guru kelas SD. Nah, kita lihat di sini untuk bahasa Inggris teman-teman. Kalau dari kita lihat surat edaran ini memang itu tidak linear dengan guru kelas SD ya teman-teman. Karena bisa teman-teman lihat nanti di sini untuk jurusan bahasa Inggris ya, memang tidak linear dengan guru kelas. Nah, di sini kita lihat di sini untuk bahasa Indonesia hanya bahasa Indonesia yang linear dengan guru kelas SD, sedangkan untuk bahasa Inggris itu memang tidak linear teman-teman. Jadi silakan dilihat sendiri untuk memperjelas terkait dengan linearitas P3K yang digunakan untuk seleksi P3K guru atau CSN P3K di tahun 2021. Oke, itu informasi yang dapat kami bagikan kepada rekan-rekan sekalian. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa terus dukung channel ini agar teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar P3K untuk P3K guru di tahun 2021. Semoga bermanfaat. Sekian dari Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.